Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah asal-usul Perang Uhud dan keajaibannya. Tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah menjadi sejarah gugurnya pasukan Perang Uhud. Ketika lebih dari 40 tahun setelah terjadinya Perang Uhud, makam para syuhada Uhud dilanda banjir bandang. Peristiwa ini lalu mengakibatkan makam-makam para syuhada terbuka hingga membuat jenazah di dalamnya muncul ke permukaan tanah. Setelah banjir bandang surut, warga selalu menemukan adanya jenazah para syuhada tergeletak di tanah. Namun ajaibnya, jenazah yang keluar terlihat utuh dan mengeluarkan bau yang sangat wangi sekali. Warga yang melihat kejadian itu juga mendapati darah-darah para syuhada masih mengalir segar. Subhanallah. Dahulu setelah momen lebaran Idul Fitri pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah atau tahun 625 Masehi menjadi momen balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahannya di perang Badar tahun sebelumnya. Pasalnya mereka merasa menderita, banyak kehilangan harta benda dan sanak saudara setelah perang Badar. Kemudian Abu Sufyan selaku salah satu pemimpin kafir Quraisy Mekah melakukan upaya provokasi untuk menyulut amarah balas dendam kaumnya kepada pasukan muslimin. Sebagaimana dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Abu Sufyan kala itu berhasil menggalang kekuatan dan dana perang. Ia berhasil menghimpun pasukan kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang, 1.000 unta, uang 1.500 dinar, dan dilengkapi 200 pasukan berkuda. Lanjut pada bulan Syawal tahun 3 Hijriyah, mereka semua kemudian bertolak dari Mekah ke Madinah untuk bertempur. Sesampainya di pinggiran kota Madinah, mereka kemudian membuat perkemahan. Awalnya umat muslim tidak tahu akan upaya balas dendam kaum kafir Quraisy. Berita kedatangan mereka diketahui setelah Rasulullah menerima surat dari sang paman Abbas bin Abdul Muttalib. Surat itu berisi informasi upaya balas dendam kaum kafir Quraisy Mekah. Setelah dicek ternyata benar, pasukan kafir Quraisy sudah mendekati Madinah. Rasulullah kemudian mengadakan rapat musyawarah dengan para sahabat guna untuk menghadapi serangan besar dari kaum kafir. Hasil musyawarah lalu disepakati bahwa pasukan muslimin akan berperang menghadapi pasukan kafir Quraisy di luar kota Madinah, tepatnya di Jabal Uhud atau pegunungan Uhud. Strategi perang sudah diatur, perlengkapan perang lalu disiapkan. Awalnya pasukan muslim yang berangkat berjumlah 1.000 orang. Namun di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul beserta 300 pasukannya membelot pulang ke Madinah sebab adanya perselisihan. Akhirnya pasukan muslim hanya tersisa 700 pasukan yang terjun ke perang Uhud. Ketika sudah sampai di Bukit Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menempatkan 50 pasukan pemanah di puncak bukit di bawah komando Abdullah bin Jubair. Informasi ini dilakukan supaya nantinya pasukan muslimin tidak terkepung oleh pasukan musuh. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara pasukan muslimin melawan pasukan kafir. Jumlah pasukan memang terlihat tidak imbang. Ditambah lagi dari pihak musuh terdapat komandan kesatria perang hebat yang bernama Khalid bin Walid yang kala itu belum mu'alaf. Meskipun begitu, awalnya kemenangan berhasil diraih oleh pasukan muslimin. Kondisi kemudian berubah ketika pasukan pemanah di atas bukit terledor. Mereka menganggap bahwa umat muslim benar-benar sudah menang. Ashab bin Jubair kemudian berkata dari atas bukit, "Ayo, mari kita ambil harta rampasannya." Awalnya komandan pemanah yaitu Ibnu Jubair sudah mengingatkan pesan Nabi agar tetap menjadi pelindung di belakang. Namun mereka tak peduli peringatan itu. Mereka lantas turun ke bawah untuk mengambil harta ghanimah atau rampasan.
Kecerobohan pasukan pemanah itu kemudian diketahui Khalid bin Walid dan pasukannya. Mereka kemudian mengitari bukit dan menyerang kembali pasukan muslimin dari arah belakang. Dan benar saja, pasukan muslim tentu menjadi terjebak dengan serangan dari arah depan dan belakang. Situasi kaum muslimin kemudian menjadi kacau, ditambah lagi adanya kabar bahwa Nabi sudah wafat. Mental pasukan muslim lantas banyak yang loyo. Tak sedikit dari mereka kabur dari perang, namun sebagian masih ada yang bertahan sampai titik darah penghabisan. Sebenarnya kondisi Nabi Muhammad kala itu selalu berada di bawah perlindungan sahabat Mus'ab bin Umair agar tidak terkena gempuran musuh. Nabi sampai terluka hingga gigi beliau ada yang copot. Upaya perjuangan sahabat Mus'ab sangat luar biasa dalam melindungi Nabi. Meskipun Nabi berhasil selamat, tetapi sahabat Mus'ab akhirnya gugur syahid dalam pertempuran itu. Tidak hanya itu, setidaknya ada 70 syuhada muslim yang gugur syahid. Di antaranya ada paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdullah Muttalib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kemenangan perang Uhud berhasil diraih oleh pasukan kafir Quraisy. Dari pihak mereka hanya sekitar 20-an sampai 30-an pasukan yang tewas terbunuh. Berbeda dengan pasukan muslim yang lebih banyak gugur. Pasukan muslim benar-benar mengalami kekalahan yang menyakitkan. Kekalahan di perang Uhud menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin agar senantiasa mentaati strategi perang yang diperintahkan Nabi. Selain itu juga supaya pasukan muslim tidak tergiur dengan nikmat harta duniawi. Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya jasa dan pahala para syuhada Uhud. Ada sebuah bukti yang menakjubkan yang pernah disaksikan umat muslim setelah 43 tahun dari terjadinya perang Uhud. Tepatnya pada tahun 46 Hijriah atau tahun 667 Masehi, tanah Arab pernah digenangi banjir bandang. Banjir ini juga menggenangi pemakaman syuhada di lembah Gunung Uhud. Saking besarnya banjir kemudian membuat jenazah mulia para syuhada Uhud terangkat keluar tanah. Ajaibnya, setelah banjir surut, jenazah para syuhada ditemukan dalam kondisi tubuh yang masih utuh. Bahkan darah mereka masih mengalir segar dan berbau wangi sekali. Subhanallah, betapa mulia derajat yang diterima para syuhada Uhud tersebut. Kala itu, identitas para jenazah tidak bisa diungkap satu-satu. Namun, ada 2 jenazah yang bisa diungkap identitasnya, yaitu jenazah paman Nabi Hamzah dan jenazah Mus'ab. Jenazah-jenazah itu kemudian dimakamkan kembali di tempat yang lebih aman. Sekarang makam 70 syuhada Uhud kini masih bisa disaksikan di lembah Uhud 5 km di utara Masjid Nabawi Madinah. Makam itu dikelilingi oleh pagar berbahan besi. Di tengahnya terdapat batu nisan yang disebut-sebut sebagai tanda dari makam Hamzah paman Nabi dan Mus'ab bin Umair. Pemakaman itu menjadi bukti sejarah adanya peristiwa perang Uhud yang dahsyat dan menjadi bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kesempatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke makbarah para syuhada Uhud. Amin. Wallahu a'lam bissawab.